Haleluya. Amen. Glory. Haleluya. Pesan merpati. Haleluya, terluka pula. Amen. Haleluya. Kenapa terluka pula? Haleluya. Jadi kembali bahwa merpati adalah memperlambangkan Roh Kudus. Haleluya. Setelah Yesus mati dan bangkit dari antara orang mati dan bangkit di hari yang ketiga, dia kembali lagi untuk mengatur posisi kita, ya, mengajar kita di akhir zaman ini. Dia adalah Roh Kudus sesuai dengan kitab Yoel, sebagaimana janji itu akan dipulihkan kembali. Haleluya. Akan datang kepada kita dan mengatur segala sesuatu. Bagaimana sikap orang-orang percaya mempelai wanita yang selayaknya dan pantas sebagai seorang mempelai wanita yang tekun dan takut akan tuannya, akan Tuhannya, akan suaminya. Haleluya. Glory. Itulah kebahagiaan antara suami dan istri. Itulah kebahagiaan kita dengan Kristus. Karena dia tahu bahwa dia adalah kepala kita untuk menuntun kita, membawa kita kepada makanan yang sempurna, yang itu adalah firman dia kejaman. Hujan akhir akan membasahi kita. Haleluya. Dan kita tidak pernah kekeringan seperti pohon yang ditanam di tanah yang tandus. Sebagaimana benih ditaburkan di atas batu, di atas tanah yang tandus, tetapi kita ditanam di tepi aliran sungai dan menghasilkan buah sesuai dengan waktunya, dan tidak pernah menginginkan yang lain, karena Tuhan sudah mencukupkan segala sesuatu bagi keperluan pohon tersebut. Haleluya. Dan Tuhan sudah memberikan keperluan bagi kita, apa yang kita butuhkan siang dan malam. Amen. Apakah Tuhan pernah melupakan mempelai wanitanya? Apakah pernah Tuhan melupakan domba-dombanya? Kalau memang Tuhan melupakan, maka dia tidak akan perlu menjadi daging dan disalibkan untuk menebus kita. Tetapi karena dia tahu bahwa kita adalah tubuhnya, ketika kita sakit, Tuhan pun kesakitan. Itulah sebabnya dikatakan, bukan aku yang kau maksudkan. Apakah pernah engkau meminta makanan tidak kami beri? Meminta pakaian tidak kami beri? Haleluya. Tetapi Yesus berkata, jikalau engkau melakukan kepada yang hina, yang miskin ini, sama seperti yang kau melakukan kepadaku. Haleluya. Haleluya. Itulah sebabnya ketika kita kesakitan, Kristus kesakitan, tetapi kita tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah terlebih dahulu merasakan semuanya itu, menanggung semuanya itu, di mana dia menanggung segala sesuatu ketika dia ada di bumi. Hinaan, semua banyak tantangan yang dia alami. Bahkan dia disalibkan. Apa yang kita rasakan dia kejaman. Tetapi Tuhan berkata, nak, sabarlah. Segala sesuatu yang kamu tanggung, sudah terlebih dahulu aku menanggung semuanya itu yang kamu tanggung pada saat ini. Tetapi ingat, ketika semuanya sudah selesai, aku akan datang membawa kamu kepada sesuatu rumah yang kekal, Yerusalem yang baru, yang turun dari surga. Haleluya. Itulah yang aku wariskan kepadamu, dan di mana aku berada, kamu pun berada. Haleluya. Amen. Haleluya. Itulah janji Tuhan kita yang menciptakan langit dan bumi. Haleluya. Jadi kita tahu
bahwa tiada yang mustahil bagi Tuhan. Asal tekun dan percaya, sebagaimana yang kita nyanyikan tadi. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Mereka lah yang bisa masuk ke dalam surga yang kekal. Haleluya. Glory. Dan kita tahu bagaimana tentang perjalanan Yusuf. Kita tahu bagaimana tentang perjalanan Yesus. Karena Yusuf adalah perlambang Yesus Kristus. Dan Asnat adalah perlambang mempelai wanita. Dan dia mendapatkan 2 orang anak, Efraim dan Manase, daripada Asnat tersebut. Sebab dia menikahi seorang wanita bangsa kafir. Haleluya. Anak Potifera. Apakah kita bukan apakah kita bukan orang sama seperti Asna? Haleluya, sama seperti Ruth. Kita adalah bangsa kafir. Lantas kenapa Yusuf menikahi seorang bangsa kafir? Seorang wanita kafir? Kenapa? Kenapa Yesus menikah dengan mempelai wanitanya dari bangsa kafir? Kita bukan orang Yahudi, kita bukan orang Israel. Tetapi itulah janji Tuhan yang sempurna. Haleluya. Sebab dia datang ke dunia ini untuk menebus orang yang jatuh ke dalam dosa. Membawanya dia kembali di mana domba telah hilang. Haleluya. Kristus datang ke bumi untuk mencari yang hilang dan membawa mereka kepada kawanan yang sesungguhnya, yang baik dan sempurna, dan mengumpulkan orang-orangnya, mengumpulkan mempelai wanitanya. Haleluya. Dan Tuhan memberikan makanan yang sempurna bagi mereka supaya mereka tidak tercerai-berai. Supaya anak-anaknya tidak mencari makanan. Oh, di manakah makanan yang sesungguhnya, yang sempurna? Dia melihat ke timur, dia melihat ke utara, dia melihat ke selatan, dia melihat ke tenggara. Selalu gelisah. Tetapi tujuan Kristus datang ke dunia ini hanya untuk memberikan makanan kepada kawanan kecil domba-dombanya yang sedang berkerumun, menikmati daging segar, yang itu adalah firman yang sempurna. Supaya apa? Supaya tidak cerai-berai. Haleluya. Sebab tiada seorang pun yang bisa mengembalakan domba-domba selain daripada Kristus. Haleluya. Jadi Kristus memberikan pesan, menyampaikannya kepada rasul dan nabi, kepada pekerja-pekerja di dalam ladangnya Tuhan, hanya menyampaikan firman. Haleluya. Dipercayakan kepada hamba-hamba Tuhan yang setia. Haleluya. Baik, mari kita buka kitab kita yang tertulis di bagaimana tetap pembahasan kita minggu kemarin adalah tentang adalah 6 rangkap masuk Gabriel melawat Daniel. Kita akan sambung kembali pembahasan kita. Daniel 9 ayat 24. Daniel 9 demikian firman Tuhan. Daniel 9:24. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu, atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendengarkan keadilan yang kekal, untuk
menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Haleluya. Silakan duduk. Kita akan cepat membahas ya 6 rakab masuk Daniel melawat Daniel. Kita sudah membahas bagian dari pertama minggu kemarin ya. Dan ini kita akan menuju ke rakab 2. Rakab 1 sudah selesai dan kita akan melanjutkan kepada rakab yang kedua. Haleluya. Saya bacakan Daniel 9:26. Sesudah ke-62 7 kali 7 ya. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi. Padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Matius 27 ayat 21 kita lihat. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Kata mereka, Barnabas. Kita lihat juga Matius 27 ayat 22. Kata Pilatus kepada mereka, jika begitu, apakah yang harus berbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berseru, ia harus disalibkan. Matius 27 ayat 25. Dan seluruh rakyat itu menjawab, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Kita lihat di sini. Apa yang dikatakan di Daniel 9 ayat 24 tadi. Haleluya. Dan apa yang dikatakan di Daniel 9 ayat 26 ini. Siapakah yang disingkirkan? Yesus. Dia tidak memiliki satu kesalahan pun didapati di dalam dirinya. Dia tidak pernah bersalah. Seorang yang memberikan, membawakan kasih kepada setiap orang. Dan tidak pernah mengeluh. Dan tidak pernah mengatakan sesuatu yang tidak baik. Tetapi kita lihat, ketika rakyat itu, semua orang menjerit dan berkata, salibkan dia. Sehingga Barnabas dikeluarkan dari penjara. Dan Yesus dihukum. Kenapa Yesus dihukum? Kenapa Yesus dihukum? Karena suatu maksud dan rencana untuk menggenapkan perjanjian lama atau hukum Taurat. Dari manakah engkau mendapatkan luka-luka ini? Dan dia berkata, dari rumah sahabat-sahabatku, dari rumah saudara-saudara. Untuk menggenapkan semuanya itu. Dan untuk menggenapkan firman Tuhan bahwa Yesus Kristus sudah tersembelih sebelum dasar dunia ada. Haleluya. Untuk menggenapkan juga Efesus 1 ayat 4 bahwa kita sudah dipilih sebelum dasar dunia ada. Lewat apa? Dia harus menggenapkan 1 Yohanes ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu menjadi daging dan tinggal di antara kita. Ayat 14. Untuk menggenapkan semuanya itu. Jadi jadi semua rakyat dan orang itu akan mengatakan bahwa Yesus Kristus harus disalibkan. Untuk menggenapkan firman tersebut dan Barnabas dilepaskan. Apa maksudnya? Supaya apa? Hanya satu jawabannya. Supaya Kristus mendapatkan mempelai wanita bangsa kafir. Itulah jawabannya. Haleluya. Lantas apa yang diterima bangsa Israel? Yesus Kristus membutakan mata mereka.
Haleluya. Yesus Kristus membutakan mereka supaya mereka tidak dapat melihat siapa kepribadian Yesus Kristus. Mereka tidak dapat mendengar, mereka tidak dapat mendengar sehingga mereka pun menutup telinga mereka. Apa yang diucapkan oleh Yesus Kristus, mereka tidak mau mendengarkannya. Haleluya. Sekalipun Yesus Kristus melakukan mujizat, tanda-tanda heran, dan juga membangkitkan orang yang mati, menghidupkan orang yang mati. Lazarus 4 hari 4 malam di dalam kubur, tetapi Lazarus hidup kembali. Tetapi toh mereka juga tidak percaya. Haleluya. Dengan jalan itulah yang paling terbaik sesuai dengan kehendak Allah supaya kita tertebus. Haleluya. Karena bayangan sudah ada. Bagaimana tentang perjalanan? Perjalanan siapa? Perjalanan Rut. Haleluya. Sementara Rut ditebus oleh Boas. Rut adalah bangsa kafir. Haleluya. Dan dia mendapatkan kasih daripada Boas. Dia menikahi bangsa kafir. Supaya kita menikah dengan Kristus. Itulah rencana Allah yang sempurna. Itulah rencana Kristus yang sempurna. Haleluya. Jadi nggak kemana itu mempelai wanita yang setia kepada Kristus. Dia tidak pernah meninggalkan, selalu melihat dan selalu menjaga. Haleluya. Tetapi siapakah biji mata Tuhan? Biji mata Tuhan adalah Yahudi, Israel. Mereka adalah biji mata Tuhan yang Dia kasihi. Itulah sebabnya tidak bisa seorang pun yang bisa membutakan mata Israel selain daripada Kristus, karena mereka adalah saudaranya. Biji mata Tuhan, anak Allah yang setia. Haleluya. Biarlah darahnya ditangguhkan atas kami dan atas anak-anak kami. Haleluya. Bisakah bangsa kafir menanggung darah Yesus Kristus? Gak bisa. Harus orang-orangnya. Bisakah orang-orang Mesir menanggung darah Yusuf? Tidak bisa. Harus siapa? Harus saudara-saudaranya dari 11 orang tersebut, dari keturunan Yakub. Haleluya. Itulah sebabnya mereka berhak. Ya, itulah sebabnya mereka menjual Yusuf ke Mesir. Tetapi semuanya itu adalah rencana Tuhan. Kalau Yusuf tidak dijual ke Mesir, maka dunia ini akan, manusia yang ada di dunia ini akan berakhir, akan mati. Sebab 7 tahun orang tidak dapat menuai dan menanam. Ada kelaparan di dunia. Kalau tidak ada kelaparan, mungkinkah Yakub membawa saudara-saudaranya atau menyuruh anak-anaknya pergi ke Mesir untuk membelikan gandum? Karena di tanah Kanan tidak ada lagi gandum sedikit pun. Kelaparan sedang datang untuk melanda dunia. Haleluya. Dan kita jadi kita lihat ketika Paulus melihat bahwa semuanya usahakan sia-sia, ya. Jadi sudah mulai timbul kekacauan. Lalu dia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Urusan kamu sendiri. Haleluya. Disitulah kesalahan mereka.
Disitulah kesalahan mereka. Sebagaimana yang dikatakan untuk pertama, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa. Haleluya. Untuk mengakhiri dosa. Di manakah diakhiri dosa? Di Kalvari semuanya itu sudah selesai. Tetapi itu belum berakhir. Tunggu ada saatnya. Sebelum 144.000 dari bangsa Israel Yahudi berjumpa dengan Mesiasnya, Tuhannya. Haleluya. Di sana nanti semuanya akan berakhir. Tetapi ketika dikatakan tadi untuk mengakhiri dosa, rangkap yang kedua, itulah sebabnya Yesus berkata, Bapa, ampunilah dosa mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Haleluya. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kenapa mereka tidak tahu? Karena Allah membutakan. Kenapa mereka tidak menerima apa yang diajarkan oleh Yesus? Karena telinga mereka tidak dapat mendengarkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Haleluya. Sekalipun mereka mendengar, tetapi mereka tidak mau mendengarkan, acu tak acu. Ya, mereka tidak mau tahu apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Haleluya. Itulah yang kedua, untuk mengakhiri dosa. Di Lukas 23:34 yang dikatakan, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, dan mereka membuat undi untuk membagi pakaiannya. Dan kita lihat Roma 11 ayat 25. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh. Ya, dari mana yang penuh? Dari bangsa-bangsa lain telah masuk, yaitu dari bangsa kafir. Haleluya. Harus menggenapkan firman, harus menggenapkan jumlah yang dituliskan oleh anak domba tersebut di dalam kitab kehidupan anak domba. Haleluya. Kita lihat langsung ke Kejadian 37 ayat 19. Kenapa Yusuf perlambang Yesus Kristus? Kita lihat Kejadian 37 ayat 19. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat, tukang mimpi kita itu datang. Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Siapa yang dimaksudkan oleh saudara-saudaranya adalah Yusuf. Mereka ada 12 orang. Dari Ruben sampai Benyamin. Haleluya. Tetapi siapakah tukang mimpi ini? Adalah Yusuf. Dia adalah pemimpi, mempunyai penglihatan. Ketika dia bermimpi, ya, dia memberitahukan kepada ayahnya, dia memberitahukan kepada ibunya bahwa ada 12 gandum yang sujud di tengah-tengahnya. Dan dia berdiri di tengah-tengahnya, dan ada sekelilingnya gandum, tunduk kepadanya. Yang dimaksudkan mimpinya adalah menyembah dia. Haleluya. Apakah kita tahu siapakah murid-murid Yesus Kristus yang menyembahnya, yang sujud kepada Yesus Kristus? Haleluya. Dan
Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur itu. Ya, dan mereka membawa dia dan melemparkan ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Haleluya. Kita lihat. Jadi selalu saudara-saudaranya mengejek dia. Karena dia adalah pemimpi. Dia menerangkan mimpinya. Begini ayah, begini ibu. Haleluya. Jadi mereka cemburu melihat Yusuf. Berarti kamilah yang dimaksudkan. Mimpimu itu, masa kita menyembah dia, sujud di hadapannya? Gak benar itu. Dia adalah orang yang sok-sokan. Karena saudaranya sudah cemburu. Karena anak yang paling dikasihi Yakub adalah Yusuf, anak kesayangan. Ketika ada saudagar-saudagar Median lewat, seorang pedagang, ya, pedagang lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail, Ismail dengan harga 20 sikel perak. Lalu Yusuf dibawa ke Mesir. Haleluya. Setelah Yusuf dibawa ke Mesir, mereka mau mengeluarkan dia daripada sumur tersebut. Mereka berusaha mencari politik. Bagaimana caranya supaya dia nanti diduga ayah kita diterkam atau dimakan oleh binatang buas. Lalu mereka mulai berpikir, oh begini aja. Kita sembelih aja satu kambing, ya, atau domba. Lalu kita celupkan aja bajunya itu ke dalam darah itu. Lalu kita bawalah nanti ke ayah kita, supaya ayah kita mengira bahwa dia sudah dimakan binatang buas. Tentu ayahnya mengenal pakaiannya. Sedangkan pakaiannya yang dipakai Yusuf adalah pakaian yang berwarna-warni, yang dijahit, yang ditenun. Ya, itulah yang diberikan kepada ayahnya, kepada anaknya Yusuf. Lalu ketika mereka membawa kepada ayahnya, dia menangis. Dia berkata, ya, hatinya pilu. Rupanya aku sudah kehilangan anakku yang kukasihi. Inilah pakaiannya. Dia bersedih. Dia menangis siang dan malam, mengingat anaknya yang dia kasihi. Padahal itulah politik mereka. Supaya tidak ketahuan bahwa Yusuf sudah mereka jual ke Mesir. Haleluya. Jadi kita lihat mereka adalah saudaranya. Yang menyalibkan Yesus Kristus adalah saudaranya. Kita lihat. Yesus dimasukkan ke penjara. Ya, Yesus disalibkan. Apakah Yesus Kristus dijual? Dijual 30 sikel perak. Yesus diolok-olok, dianiaya, diejek dan lain sebagainya. Dan bahkan dikatakan, coba kasih tahu siapa yang mau menutup kepalamu. Siapa yang menutup kaningmu? Coba tunjukkan. Kalau kau benar, ya, anak Allah. Kita lihat. Lalu Yusuf dibawa ke Mesir. Jadi kita lihat Kejadian 37 ayat 32. Jubah maha indah itu
mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, ini kami dapati, silahkan Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak. Seperti yang saya terangkan tadi. Tentu bahwa Yakub mengenal pakaian anaknya. Tetapi itu adalah permainan politik. Haleluya. Tetapi apakah mereka harus melakukan hal tersebut? Mereka harus melakukan hal tersebut. Supaya apa? Supaya Yusuf dijual ke Mesir. Supaya apa? Supaya dia menjadi raja. Apakah Yesus Kristus harus disalibkan? Iya. Haleluya. Supaya apa? Supaya kita mengatakan bahwa dia adalah Tuhan, dan supaya mereka mengaku bahwa dia adalah Tuhan mereka. Dan supaya dia menjadi raja. Karena mereka tidak percaya bahwa Allah itu menjadi daging dan tinggal di antara kita. Sekalipun mereka mengetahui bahwa ada tertulis di dalam hukum Taurat. Kejadian 97:12. Apa yang dialami di Mesir? Dialami Yusuf. Lalu perempuan memegang baju Yusuf sambil berkata, mari tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ini adalah juga sebuah permainan. Tetapi kita lihat, ini adalah perempuan, istrinya Potifar, orang Mesir. Dan berusaha untuk melakukan yang jahat supaya Yusuf jatuh. Supaya Yusuf tertuduh. Tetapi kita lihat, apakah Yusuf mau tergoda? Tidak mau tergoda. Yusuf tidak mau tergoda dengan hal-hal yang najis. Hal-hal duniawi yang menjijikkan. Dia tidak mau tergoda. Kenapa? Sebab di dalam hatinya tidak ada yang lain selain ketulusan hati. Apa yang diperintahkan untuk Allah dia lakukan. Dia taat dan mau melakukannya. Dan Allah selalu menjaga dia non-stop 24 jam. Tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Karena Tuhan sudah menetapkan perjalanannya sampai ke tujuannya. Sampai tugasnya selesai. Sampai pekerjaannya semuanya selesai. Haleluya. Tetapi dia selalu berusaha untuk membujuk Yusuf. Supaya jatuh. Iblis setan selalu berusaha membujuk supaya orang-orang percaya jatuh. Kita lihat. Apalagi Yesus Kristus, dia sudah terlebih dahulu mengalami semuanya itu. Di manakah itu? Kita lihat. Setan sedang mencoba Yesus Kristus di padang gurun. Ketika dia tidak makan, tidak minum selama 40 hari. Apakah iblis tahu bahwa dia sedang lapar? Iya. Haleluya. Tetapi Yesus Kristus selalu menjawab sebab ada tertulis, jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Haleluya. Glory. Dia langsung mengatakan seperti itu. Jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Tunggu saja belum tiba. Nanti ketika saatnya tiba, mampus kau akan dibakar. Dengan api yang tidak terpadamkan. Haleluya. Tetapi semuanya itu harus digenapi. Apakah ketepatan istri Potifar berjumpa dengan Yusuf dan dia tinggal di rumahnya? Tidak. Tuhan yang menempatkan. Dan Tuhan memakai istri Potifar untuk mengatakan seperti itu dan menggoda Yusuf. Supaya rencana dan maksud Allah sempurna. Haleluya. Haleluya.
Ujilah dia dengan firman. Apakah pernah didapati di dalam Yesus Kristus di dalam kepribadiannya melakukan yang salah? Tidak. Apakah pernah didapati di tengah keluarga Yakub kesalahan Yusuf? Tidak. Apakah pernah didapati kesalahan Yusuf di Mesir? Tidak. Haleluya. Di mana saja Yusuf tinggal, orang tidak pernah mendapati kesalahan daripada dia. Di mana saja Kristus tinggal, tidak pernah orang mendapatkan kesalahan daripada Yesus Kristus. Haleluya. Lihat pencobaan ini datang kepada Yusuf. Kita lihat pencobaan datang kepada Kristus. Haleluya. Tetapi kita lihat tuduhan palsu sedang dipermainkan oleh istri Potifar, perempuan Mesir, dengan tuduhan palsu. Karena dia tidak mau dibujuk, lalu dia menarik pakaian Yusuf supaya pakaiannya tinggal atau dipegang perempuan tersebut, supaya ada alatnya sebagai bukti. Karena tidak ada saksi, tetapi bukti ada. Sekali tidak ada pengakuan, tetapi bukti sudah ada. Inilah pasalnya untuk menjatuhkan Yusuf dan memasukkan dia ke dalam penjara. Ketika suaminya datang dari perjalanan jauh atau dari kantor atau dari istananya Firaun, lalu dia mengadu dan memberitahukan semuanya. Rupanya Yusuf, orang Ibrani itu, sedang mempermainkan aku, melakukan seperti ini, itu, dan lain sebagainya. Lalu Potifar terkejut. Oh, mana mungkin dia adalah orang baik. Iya, lihat ini pakaiannya. Ini adalah buktinya. Apakah ini bisa didakwa? Ini fakta, kata istri Potifar. Lalu dia marah dan membawanya ke dalam penjara. Lalu dia dimasukkan ke dalam penjara. Kita lihat betapa sedihnya penderitaan seorang yang lugu dan jujur dan takut akan Tuhan. Haleluya. Kita lihat penderitaan Yesus Kristus hanya untuk menebus kita. Kita lihat penderitaan Yusuf, dia dimasukkan ke penjara untuk supaya apa? Haleluya. Untuk supaya jumpa dengan dua orang juru minum dan juru roti yang bersama-sama berada di dalam penjara bersama-sama dengan Yusuf. Si juru minumnya Firaun. Si juru rotinya Firaun. Mereka melakukan kesalahan dan mereka dimasukkan ke penjara. Haleluya. Apakah ketepatan yang di sisi Yesus Kristus sebelah kanan dan kiri dimasukkan ke penjara? Itu adalah rencana Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka nanti juga disalibkan bersama dengan Yesus. Dan yang satu berkata demikian, dan yang satunya berkata begitu dan begini. Haleluya. Jadi kita lihat, ketika Yusuf masukkan ke penjara, dan ada dua orang, si juru minum dan si juru roti, si juru minumnya Firaun, dan mereka bermimpi. Haleluya. Mereka keduanya bermimpi. Tetapi ketika yang satu si juru minum memberitahukan mimpinya, Yusuf menafsirkan dan memberitahukan, oh beginilah maksud mimpimu itu. Si juru roti pun mengatakan demikian, oh beginilah maksud mimpimu itu. Kalau arti mimpimu itu, si juru minum, engkau nanti akan dikembalikan kepada pekerjaannya semula. Haleluya. Yang satu akan dihukum, digantung.
Haleluya. Dia akan dihukum mati. Bagaimana yang di sisi sebelah kanan Yesus Kristus? Dia akan kembali. Mulai saat ini engkau akan bersama-sama dengan aku. Artinya dia akan bersama-sama dengan sang raja. Haleluya. Haleluya. Jadi yang satu tadi akan kembali kepada pekerjanya, dan dia akan bersama-sama dengan sang raja. Yang satu mati, yang satu hidup. Haleluya. Sungguh perlambang yang baik. Dan kita lihat apa yang dialami oleh Yesus Kristus sesuai dengan Yohanes 7 ayat 20. Bagaimana tentang perkataan atau jawaban orang banyak itu. Dan mengatakan yang sebagian, engkau adalah kerasukan setan. Haleluya. Jadi kita lihat Kisah Rasul 5 ayat 31. Dialah yang telah ditinggalkan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Haleluya. Dan pengampunan dosa. Ini adalah dirangkap dua untuk mengakhiri dosa. Kisah Rasul 7:10. Dan melepaskannya dari segala penindasan serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat. Ketika ia menghadap Firaun, Raja Mesir, Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya. Haleluya. Kita lihat. Yusuf itu menjadi seorang apa di Mesir? Kristus menjadi seorang apa di sorga? Dia adalah pemilik istana. Dia adalah penguasa atas istana. Dia adalah penguasa atas surga. Haleluya. Karena kita tahu bahwa Yesus adalah firman. Haleluya. Jadi kita lihat perjalanan tentang Yusuf. Ketika dia dikeluarkan dari dalam penjara. Sebelum dia dikeluarkan dari penjara, penjara itu pun menjadi makmur. Jadi terberkati. Jadi manapun Yusuf berada, tempat itu selalu terberkati. Haleluya. Apa tujuan Kristus masuk ke dunia orang mati? Apa tujuannya masuk ke dalam kubur? Ketika Yesus dikubur. Iya, ketika dia dimasukkan ke liang kubur. Haleluya. Apa tujuannya? Untuk mengambil kunci. Kunci apa? Sejak kapan kunci itu hilang? Sejak Allah menciptakan manusia itu, yaitu Adam dan Hawa. Di mana hilang? Di Taman Eden. Haleluya. Itu yang diambilnya dari liang kubur. Itulah sebabnya Yesus Kristus mati. Haleluya. Kita lihat apa maksudnya Yusuf dipenjarakan. Haleluya. Apa maksudnya Yusuf dipenjarakan dan dijual ke Mesir? Untuk supaya mendapatkan asnat. Itulah tujuannya. Kalau memang Yesus Kristus tidak disalibkan dan masuk ke liang kubur, maka kita tidak akan bisa diselamatkan dan juga bangsa Yahudi. Haleluya. Siapa yang menyelamatkan? Orang manusia sudah jatuh ke dalam dosa sebab zaman purbakala. Haleluya. Tetapi firman yang diucapkan oleh Allah adalah kehidupan. Itu kita lihat. Allah
Allah menciptakan manusia serupa segambar dengan Dia. Marilah kita menciptakan manusia serupa segambar dengan kita. Lalu manusia itu diciptakan dengan ucapan apa? Ucapan firman. Firman yang diucapkan. Lalu Allah menciptakan manusia segambar dengan Dia. Ketika Allah menciptakan manusia itu adalah serupa segambar dengan Dia, berarti manusia itu adalah manusia roh. Haleluya. Bukan manusia yang seperti ini. Siapa bilang Allah menciptakan manusia serupa segambar dengan Allah seperti tubuh kita ini? Gak ada. Karena Allah adalah roh. Haleluya. Bukan memiliki seperti tubuh kita ini. Kalau memang Allah dulu di Taman Eden ketika Dia menciptakan manusia seperti tubuh kita ini, ngapain Dia menjadi daging tinggal di antara kita lagi? Orang Dia sudah memiliki tubuh jasmani seperti tubuh kita. Gak perlu menjadi daging. Tetapi karena Yehova Allah adalah roh, Allah menciptakan manusia serupa segambar dengan Allah. Jadi di sanalah ketika Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah, ya, dan perempuan itu diambil dari rusuk Adam, jatuhlah mereka ke dalam dosa, lalu kunci hilang. Haleluya. Ketika kunci hilang, dia harus menjadi daging untuk mengambil kunci tersebut. Yusuf harus pergi ke Mesir untuk menyelamatkan biji mata Tuhan. Haleluya. Jadi ketika dia berada dalam penjara pun makmur. Lalu ketika dia dikeluarkan, dia menjadi raja atas seluruh tanah Mesir. Ketika dia lewat, tidak peduli orang sedang berdagang, sedang berjalan, sedang meniup, memegang cangkul dan lain sebagainya. Yang penting ketika Yusuf lewat, mereka semua sujud. Kenapa sujud? Yusuf sedang lewat. Haleluya. Sangkakala dibunyikan, Yusuf sedang lewat. Semua orang akan sujud dan hormat kepada Yusuf. Kita lihat bagaimana dengan Yesus Kristus. Ketika Dia berjalan di muka bumi, semua orang akan bertekuk lutut kepada Yesus Kristus. Tidak peduli siapapun dia. Haleluya. Dan kita dan saya sudah terangkan tadi, ya, Kejadian 39 ayat 7, bagaimana tentang istri Firaun, ya. Istri Potifar, ya. Surahkan tadi sampai Kejadian 39 ayat 9. Dan sudah saya terangkat tadi juga Kejadian 39 ayat 20, ketika Yusuf ditangkap, tuannya dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan, raja dikurung, ya. Dan dia dipenjarakan di sana. Tetapi kita lihat ketika Yusuf di dalam penjara, lalu masalah kelaparan melanda dunia. 7 tahun orang tidak dapat menanam dan menuai. Terjadilah kelaparan di mana-mana. Haleluya. Setelah dia menjadi raja di Mesir, dan masalah kelaparan di Kanaan, lalu Yakub menyuruh anak-anaknya untuk membeli makanan ke Mesir. Lalu mereka pergi ke Mesir. Haleluya. Sebanyak berapa kalikah anak-anak Yakub membeli gandum ke sana? Ada sebanyak 2 kali. Ketiga kalinya
ikutlah Yakub ke sana untuk berjumpa dengan anaknya. Tetapi ketika mereka membeli gandum makanan ke Mesir, mereka tidak mengenal siapa sebenarnya Yusuf. Haleluya. Padahal dia adalah adik mereka. Ketika mereka membeli gandum ke sana, lalu Yusuf melihat mengamat-amati mereka. Dan Yusuf mengenal mereka. Yusuf mengatakan dan bertanya, coba ceritakan bagaimana tentang perjalanan kalian. Berapa kalian bersaudara? Apakah ayah kalian masih hidup dan lain sebagainya? Dia pura-pura bertanya. Dengan bahasa apa? Dengan bahasa Mesir. Sengaja Yusuf membuat seorang penerjemah. Mengizinkan seorang penerjemah. Seolah-olah Yusuf tidak tahu bahasa Ibrani. Padahal dia mengerti apa yang diucapkan oleh saudara-saudaranya. Contohnya, saya menjadi seorang raja di daerah orang lain. Datanglah adik-adik ke sana untuk membeli makanan. Pura-pura saya tidak tahu bahasa Batak, padahal saya mengerti semuanya bahasa Batak. Supaya mereka tidak mengenal aku. Sebelum jumpa saatnya, sebelum tiba saatnya, ada sesuatu nanti yang harus diucapkan. Ada waktu yang ditentukan oleh Allah untuk berjumpa dengan saudaranya, karena saudaranya yang datang ke situ masih sebagian. Belum ikut Benyamin. Haleluya. Tetapi ketika tiba saatnya, Yusuf selalu bertanya, berapa kalian bersaudara? Oh, ada masih ada lagi saudara kami yang namanya Benyamin. Saudara kami sudah hilang satu. Kami tidak tahu di mana dia berada. Kami menjual ke orang Media dengan harga 20 sikel perak. Jadi kami tidak tahu lagi dia entah di mana sekarang berada. Rupanya sudah dia yang mereka hadapi, yang bersama-sama dengan mereka bercakap-cakap. Oh iya ya, jadi ayah kalian bagaimana? Nama abangmu, nama adikmu siapa? Diberitahukannya semua. Tetapi hatinya sudah sedih. Dia sudah hendak mengeluarkan air mata ketika dia mendengarkan semuanya cerita saudara-saudaranya itu. Dia mengingat kampung halamannya. Haleluya. Kenapa Kristus meninggalkan tahtanya di surga? Karena mengingat mempelai wanitanya sedang berada di bumi. Haleluya. Ketika diceritakannya semua, mereka suruh pulang. Udah pulang. Aku akan tahan dulu satu orang di sini. Sebelum kalian membawa dulu saudara kalian itu yang namanya Benyamin. Haleluya. Tetapi sebelum dia berjumpa dengan saudara-saudaranya, dia sudah mempersiapkan segala sesuatu, yaitu makanan bagi saudara-saudaranya. Dan ada tempat orang itu, tempat spesial. Bukan sama seperti orang-orang yang lain. Haleluya. Lalu ditinggalkanlah satu orang sebagai jaminan di situ ditahan, supaya mereka membawa Benyamin. Setelah mereka kembali ke kanan dan mereka berusaha membawa Benyamin. Apakah Yakub mengizinkan? Yakub mengizinkan. Karena Ruben berkata, akulah jaminannya ayah. Aku tidak bohong sama ayah. Izinkanlah Benyamin kami bawa. Lalu Yakub memberikan
izin untuk supaya mereka bawa Benyamin. Setelah sampai ke Mesir, apa yang sedang terjadi, yang sedang berlangsung di sana? Sebelum dia berjumpa dengan saudara-saudaranya, ya, dia menyuruh atau mengantar terlebih dahulu ke dalam istana. Ada tempat spesial bagi Asnat. Sebelum berjumpa dengan Benyamin dan juga saudara-saudaranya. Kita lihat. Sebelum Kristus nanti berjumpa dengan 144.000, karena saya katakan tadi bahwa Benyamin adalah perlambang bagi 144.000 orang Yahudi, kita harus terlebih dahulu diantarkan ke milenium, ke tempat yang nyaman. Setelah itu, Yesus berurusan dengan 144.000 dari setiap suku. Ya, amin. Karena keturunan Yakub adalah 12 suku. Haleluya. Jadi 144.000 harus berjumpa dengan Yesus. Haleluya. Kita lihat dulu Kejadian 44 ayat 7 dan 8. Sudah banyak kita lewatkan ini, ya, tapi kita lihat dulu Kejadian 44 ayat 7 dan 8. Tolong dibacakan, ya. Kejadian 44 ayat 7 dan 8. Biar aku yang membacakan. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di muka bumi ini, dan untuk memelihara kehidupanmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Kita lihat. Haleluya. Kita lihat ayat 7-nya. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara kehidupanmu. Kita lihat itu.